Halo semuanya, marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah kita bisa menjumpai bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan. Di tahun ini kita masih diberikan kesempatan untuk menjumpainya. Dan di sini saya akan memberikan tips sekalian menu pola makan dan latihan di bulan puasa itu gimana. Kalau bagi saya sendiri ya, saya ingin sharing ya, saya ingin bercerita. Jadi ini adalah tahun puasa yang ketiga kali saya di Jepang, dan saya sudah menjumpai 2 kali puasa di Jepang sebelumnya. Yang pertama, saya itu nggak tahu nutrisi, makan sembarangan ketika puasa. Hasilnya badan memang nggak naik, tapi ketika setelah puasa selesai, kondisi perut itu banyak lemaknya. Jadi bentuk six pack itu nggak kelihatan. Masalnya juga hilang. Itu ketika tahun pertama. Tahun kedua, saya sudah mulai paham nutrisi, sudah mulai mengerti, dan hasilnya sangat berbeda. Saya ingin berbagi pada kalian semua tentang pola makan yang tepat, pengaturan makanan yang tepat di bulan puasa. Jadi sebisa mungkin ketika pertama kali masuk setelah azan berkumandang ya, air putih. Setelah air putih, kemudian masukkan susu protein. Kalau kamu nggak punya protein, kamu bisa masukkan telur rebus. Yang penting air, protein, dan sayuran, dan sedikit lemak. Itu yang pertama kali masuk. Jadi air putih dulu. Saya biasa itu pakai 1 gelas air putih, kemudian susu protein, dan 2 telur rebus sak kuningnya, dan sayuran sedikit. Itu menu di awal setelah azan. Setelah makan sayuran, makan telur rebus, baru saya sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, baru makan buah, baru makan nasi putih. Di sini saya makan nasi putih karena apa? Nasi putih cepat serapnya. Jadi saya butuh nasi putih buat karbo saya sebelum latihan. Kalau kamu nggak latihan nggak masalah, makan setelah sholat maghrib juga bisa. Tapi kalau kamu mau latihan setelah buka puasa, maka saran saya menu buka puasa setelah maghrib jangan banyak-banyak. Cukup nasi putih 200 gram, kemudian sayuran, kemudian dada ayam ini, dada ayam, dan yang sudah diolah, terserah Anda mau makan apa, terserah. Kemudian minum air putih yang banyak buat tenaga sebelum latihan. Setengah jam setelah makan itu, atau mungkin 40 menit, baru latihan. Itu kalau kamu ngambil latihan setelah buka puasa. Ataupun kalau kamu mau ngambil sebelum buka puasa juga bisa. Setengah jam sebelum buka puasa, kamu latihan dulu setengah jam. Mungkin full body di rumah dengan 2 dumbbell, atau mungkin dengan body weight, terserah. Sudah saya kasih videonya, silahkan dimainkan sendiri-sendiri. Itu kalau kamu mau latihan sebelum buka puasa. Kemudian setelah latihan, baru makan lagi, kemudian sholat isya dan santai. Seperti itu. Jadi intinya di sini harus pintar-pintar mengatur makanan yang pertama kali masuk ketika perut kosong. Karena kalau kita pertama masuk adalah gula ataupun buah, memang seger memang di badan, tapi akan membuat kadar gula di tubuh naik. Sehingga apa? Efeknya setelah buka puasa itu lemes, ngantuk, ya bangga. Saya sudah menjumpai itu. Saya sudah mengalami 2 kali puasa di sini dengan pola makan seperti itu. Buka puasa saya makan es buah, cola, dan sebagainya. Apalagi nasi. Setelah buka puasa langsung mau latihan mager, mau gerak mager karena kenyang. Karena kadar gula kita naik. Seperti itu. Jadi sebisa mungkin pertama kali masuk ketika setelah azan jangan masukin karbo. Jangan masukin buah-buahan manis, jangan dulu. Masukin air putih dulu, kemudian protein dari telur putih atau mungkin susu protein juga bisa, sayuran,
baru setelah sholat maghrib kita makan karbo, makan buah, kolak, sebagainya silakan. Itulah tips dan trik menu buka puasa. Itulah sedikit tips pola makan dan latihan di bulan puasa. Kemudian ketika sahur saya memakai karbo dari oatmeal. Kalau di Gyomu itu ada, di Gyomu segini ada. Ini namanya oat di Gyomu Supa itu. Bagi yang di Jepang itu segini cuma 148 yen, nggak nyampe 20.000 rupiah, nggak nyampe segini 1 kilo. 148 yen di Jepang. Saya biasa pakai ini oatmeal ini buat mengganti nasinya. Jadi menu ini buat menu sahur saya, buat pengganti nasi. Saya pakai oatmeal ini sekitar 6 sendok sampai 8 sendok makan ya. Kemudian saya kasih air panas, tunggu sampai mengembang dan dingin. Saya masukkan susu protein. Kemudian setelah setengah jam makan itu, saya makan ini ubi rebus. Di Jepang segini 89 yen di Gyomu. Mahal banget guys, di Jepang mahal, segini mahal loh. 89 yen guys, berarti kan sekitar 10.000 rupiah. Mahal banget di Jepang. Ubi direbus, baru saya makan sayur yang dari tadi buat menu lauknya. Jadi saya ketika sahur saya nggak makan nasi putih, saya nggak makan karbo biasa, enggak. Saya ganti dengan karbo kompleks, yaitu tadi oatmeal dan ubi rebus tadi. Intinya kalau kamu pas sahur makannya karbo kompleks, akan membuat tubuh kamu itu kenyang lebih lama. Nggak percaya, silakan dicoba. Jadi ketika sahur saya off nasi putih. Saya makan nasi putih ketika buka puasa dan setelah latihan. Itu setelah makan ubi dan sayur dada ayam tadi, kemudian saya minum air putih. Kemudian di endingnya, di penutupan sahur, saya minum segelas air putih hangat. Fungsi dari air putih hangat adalah menetralisir tenggorokan kita. Jadi akan membuang zat-zat berbahaya di sini di tenggorokan kita. Jadi fungsi dari air hangat di telahiran, di closing ketika sahur itu sangat bermanfaat di tubuh kamu. Itu akan membuat tenggorokan kamu nggak gampang haus loh di siang hari ketika puasa. Nggak percaya, silakan dicoba. Itulah sedikit tips dari saya. Semoga bisa membantu kamu dalam menjalani puasa di tahun ini, sehingga ketika setelah puasa badan tetap sehat, tetap kuat, tidak blobor, tidak over, tidak kaget melihat timbangan, kok naik begini berat badan saya. Jadi hukum kalori juga berlaku di sini. Walaupun bulan puasa tetap dihitung kalorinya, jangan sampai over kalori. Singkatnya cukup sekian video kali ini, dan semoga ilmu yang sudah saya sharing bisa tambah pengetahuan kamu. Dan silakan dicoba. Jangan lupa tetap semangat berolahraga, jaga kesehatan, dan stay home. Bye bye. Sampai jumpa di video berikutnya.